Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syahidin. Sebelum kita memulai tausiah singkat pada subuh Jumat Barokah ini, kita akan mengirimkan Ummul Quran yang pertama yang kita kirimkan kepada almarhum Lam Zawari, kemudian untuk almarhum Ahmad Nasro, kemudian untuk almarhum Batarudin, dan juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kita, baik yang baru maupun yang lama. Kita menerjun Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan di hazimiyah di almarhum almarhumah, summa khususan di arwahi wa arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyayikh al-arwahina mawalidina barriya wa fahiya, summa khususan di abaina wa ummahatina wa abanatina wa banatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahusu khususan mari atama'na hauna bisababihim wa li'ajlihim sayyidulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Walaupun kondisi agak dingin, cuaca hujan dari malam tadi, masuk situ juga was-was juga. Ini apa nih? Ini nasi kuning ini lebih kuat, hujan lebat, ada orangnya. Tapi yang namanya kalau kita itu tetap sudah dibuat gampang dengan bagi lagi ya. Tetap itu agar titipan musola, titipan musola. Tapi alhamdulillah kita itu selalu istiqomah. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqomah wa a'inna min mutibatin nadama innaka sami'ud du'a. Untuk mencari orang yang istiqomah itu yang paling sulit. Gimana bentuk istiqomah? Istiqomah itu terus ya, hari ini hadir, besok hadir, meningkat ya, besok ada lagi, besok ada lagi. Kalaupun ada usul di saat itu, paling-paling turun besok sekor.
besok ada lagi istiqomah. Bukannya Jumat ini hadir, besok Jumat lagi hadir, besok lagi turun lagi dia turun ke bawah. Tidak ada. Padahal ada hari. Ini istiqomah. Makanya kita selalu berdoa supaya kita selalu disehatkan badan. Selagi badan ini sehat, selagi masih diberikan kesempatan, selagi masih diberikan kekuatan, hadir di majelis yang baik, apalagi di subuh Jumat Barokah. Mana tahu minggu depan kita tak ketemu dengan subuh Jumat Barokah. Mana tahu kita besok tak ketemu dengan subuh berjamaah. Karena tak sama sekali, tidak ada yang tahu sama sekali. Dan tempat ini tak bisa memajukan, tak bisa memundurkan. La yastahiru as-sa'ata wa la yastaqdimu. Minta mundur tak bisa, minta maju pun tak bisa. Nak minta cepat menghadap tak bisa. Nak minta lambat menghadap tak juga bisa. Karena sudah ada catatan-catatan yang nyata di Lauhul Mahfuz, buku yang nyata. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada kajian kita pada subuh kali ini kita mengulas ayat yang dibacakan tadi. Ayatnya sedang. Ini adalah merupakan suatu tugas, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak kita. Tanda bentuk kegagalan kita terhadap anak-anak kita bukti pada malam hari ini, pada subuh kali ini. Berdua, inilah yang istiqomah. Yang istiqomah ini berdua. Biasa berderet sampai sini. Aku kena hujan, yaitu istiqomah. Yang cewek-cewek alhamdulillah. Yang cowok-cowok itu tanda kegagalan kita dalam pendidikan. Karena Luqman waktu dia berkata, wa izqala Luqman libnihi, waktu dia mengatakan kepada anaknya, bukan Luqman ini ya, Luqman, wa izqala Luqman libnihi, waktu Luqman itu berkata, menyampaikan, mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, di saat memberikan pengajaran di saat dia memberikan pelajaran, wa huwa ya'izu, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau syirik, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Jangan mempersekutukan Allah. Apa itu Islam? Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau sujud dan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan benda apapun juga. Yang diingatkan Luqman itu di saat dia memberikan pelajaran terhadap anak, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Jangan sekali-kali engkau syirik kepada Allah. Karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu di saat Luqman kasih nasihat kepada anaknya. Ini dia ya. Wahai anakku, dengarlah baik-baik. Nanti suatu saat engkau pasti akan besar.
Islam juga mengajarkan anta'budallahi wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau sujud dan menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan benda apapun juga. Islam itu mengajarkan tidak mempersekutukan dan tidak syirik kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Contoh, kita mengharap sesuatu kecuali kepada Allah. Makanya dikatakan Allahus Shomad, tempat kita memohon, meminta, minta tolong, bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu pertama kita menjalankan dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah menunaikan zakat, wa shaumir ramadan berpuasa di bulan suci Ramadan, wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Kita menunaikan ibadah haji jikalau kita mampu. Itu Islam. Nah, itu di saat dia mengajarkan. Lalu apa pelajaran yang diberikan kepada anaknya seorang Luqman itu setelah dia memberikan pelajaran tidak mensekutukan Allah? Yang pertama adalah menanamkan kepada anaknya, yang ditanamkan pertama itu adalah nilai tauhid. Tauhid, akidah, iman, Islam. Kalau akidah tauhid ini sudah, tauhid itu antara kita dengan ketuhanan, itu meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah. Kalau itu sudah kita tanamkan kepada anak kita, besar dia nanti, dimanapun dia kita lepas, dimanapun dia kita suruh merantau, nanti dia nak sekolah, mau sekolah di Jogja, mau sekolah di Bandung, mau kuliah di mana, kalau tauhid itu sudah kita tanam, insya Allah dia selamat dimanapun dia berada. Iman sudah kita tanam, Islam sudah kita tanam, ketakwaannya sudah kita tanam, tauhid sudah kita tanam, akidah sudah kita tanam, terakhir akhlak pun sudah kita tanam. Dia insya Allah dimanapun kita akan melepaskan dia merantau, insya Allah dijaga oleh Allah. Kenapa? Dia selalu ingat sesuatu, dia akan suatu saat dia akan berbuat maksiat kepada Allah, dia ingat antaranya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang tuanya itu sudah menanamkan dari awal itu iman. Tauhid, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang sempurna, itu adalah mukmin yang memiliki akhlak yang baik dan mulia. Al-haya'u minal iman, karena iman sudah ditanam, malu itu adalah bagian daripada keimanan. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashadu lahu bil iman. Kalau ada kita tengok pemuda-pemuda kita rajin ke masjid, rajin ke musala, rajin beribadah, hatinya selalu berintikat ke masjid, itulah, saksikanlah, itulah yang dikatakan dengan iman. Oh, anak saya rajin ke masjid. Kan ada salah satu pemuda-pemuda kita itu yang rajin ke musala. Kenapa? Pendidikan orang tuanya itu sudah ditanam sejak kecil. Dari sekian banyak pemuda-pemudi yang ada di perumahan pemuda kita, tidak semua orang yang selalu hatinya itu selalu dekat dengan masjid dan musala. Tidak semuanya. Salah satunya itu ada. Kalau salah satunya itu ada, suatu saat kalau dia menuntut ilmu di tempat yang jauh, orang tuanya itu aman, tentram, nyaman meninggalkan dia di saat dia merantau. Itu pembelajaran Luqman yang pertama di saat dia ngasih pengetahuan kepada anaknya. Yang kedua, ingat lagi wahai anakku, setelah aku tanamkan kepadamu tauhid, akidah, akhlak, akibat semuanya, ingat birrul walidain, menghormati
berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada guna kita sholat, sujud, tahajud, semuanya berdoa kalau kita tidak mendoakan kedua orang tua. Tidak ada kita punya banyak harta ini kalau keberkahan tidak ada ridho terhadap orang tua. Ada suatu ketika anaknya ini tidak pernah sekali bertemu dengan orang tua. Dia orang tuanya ini mendapatkan berita informasi apapun tentang anaknya ini melalui orang lain selalu. Dan sedangkan anaknya ini tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya padahal orang tuanya masih hidup. Kapan itu? Dia tidak pernah menghubungi orang tuanya, dia tidak pernah telepon, dia tidak pernah datang, dia tidak pernah hadir. Tapi di saat itu orang tuanya mendengarkan bahwa anaknya ini sudah punya beli mobil baru. Ditelepon sama ibunya, "Nak, saya dapat informasi dengarkan kepada dari tetangganya, kamu itu lah punya mobil baru ya, lah beli mobil baru ya." "Oh iya," kata anaknya. "Iya betul mak, ya betul Umi, ya betul ibu." Alhamdulillah doa ibundanya. Alhamdulillah semoga keluarga Muna berkah oleh Allah, selalu disehatkan, berdoa. Selanjutnya anak ini pun tak pernah menghubungi orang tua. Setahun 2 tahun lagi dia beli ke rumah lagi yang besar. Ibunya tak tahu bahwa anaknya ini membelikan rumah lagi yang besar. Ibunya di kampung itu mengetahui bahwa anaknya itu membelikan rumah setelah dia mendengarkan dari orang lain. "Bu, anak ibu di kota sana itu sudah membelikan rumah yang besar." Alhamdulillah dalam hati ibunya di kampung itu. Ditelepon lagi dari ibu anaknya itu. "Ah, saya dengar kamu itu telah membelikan rumah yang besar di kota." "Iya, betul apa tidak?" "Betul," kata anaknya. Ibunya tak dikasih tahunya. "Alhamdulillah Muna, engkau bisa punya rumah besar, bisa berlindung dengan istri dan anak-anakmu yang ada di dalam keluarga itu." Ibunya tetap juga mengucapkan alhamdulillah. Suatu ketika lagi dia mendengarkan bahwa anaknya itu membelikan binatang anjing yang paling gagah besar dan selalu dibawa-bawa, selalu dijaga di depan rumah itu. Dengar pula kabarnya, "Wahai nak, saya dengar dari orang lain engkau membelikan anjing yang gagah besar dan sebagai penjaga di depan rumahmu. Apakah benar itu nak?" "Benar ibunda." Apa kata ibunya? "Nak, kalau saya bisa melahirkan engkau seperti anjing, engkau akan suruhkan setiap hari di tegak depan rumahmu. Kalau bisa aku melahirkanmu sesuai dengan sepertinya engkau melahirkan seperti anjing, aku akan suruhkan kamu selalu menjagakan rumahmu itu. Supaya kamu melihatkan diriku itu seperti anjing untuk selalu melihat dan mendampingimu setiap di rumahmu." Waktu itu baru dia orang tuanya itu agak ngedrop di saat itu mendengarkan anaknya itu yang tidak pernah menghubungi ibundanya, tetapi dia selalu membelikan binatang yang itu hanya untuk menjaga setiap hari itu akan bertemu dengan menjaga rumahnya. Itu seorang anak yang tidak pernah meminta ridho kepada kedua orang tuanya, dan dia selalu diketahui ibunya itu setiap sesuatu diketahui oleh orang lain. Makanya setiap apapun yang kita niatkan, kita mau membuat sesuatu apapun, itu minta ridho doa kedua orang tua kita. Selagi kalau orang tua kita masih hidup. Ada lagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anaknya ini miskin, tahu ibunya anaknya ini tidak punya pekerjaan, tapi anaknya ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia pergi melihat ibunya itu dalam keadaan sakit, di bajunya itu, di saku celananya itu duit cuma ada 22.000. 22.000 dia punya duit anaknya ini. Tapi dia mau menjengukkan ibunya lagi sakit.
dan mau mendatangi ibunya. Setelah datang ke rumah ibunya, dia tahu, aduh bu, saya kira-kira apa yang ibunda itu mau belikan, biar saya belikan ke pasar. Ibunya ini tahu bahwa anaknya ini tidak punya duit. Anak ini belum ada punya pekerjaan, tidak usah, kata anaknya, tidak usah nak, tidak usah engkau belikan apapun. Saya tahu kamu tidak punya uang, tidak usah engkau belikan apapun. Bu, kata anaknya ini, saya ini ada duit saya ini. Apa yang nak ibu apa makan, akan saya belikan ke pasar. Dalam hatinya itu duit cuma 22.000. Tapi dia ingin menyenangkan ibunya itu dalam keadaan sakit. Dia tahu ibunya itu suka sate. Sudahlah bu, saya ke pasar sebentar, saya akan belikan kesukaan ibunda supaya nanti sehat. Akhirnya anak ini berangkat, dia ke pasar, dia belikan kesukaan ibunya. Punya sate harganya 20.000, dapatlah 10 tusuk daging sate dibawanya. Dibawanya itu ke rumah. Sambil di rumah, sambil disuapkannya itu kepada ibundanya yang lagi sakit. Di saat disuapnya itulah ibundanya berdoa, ya Allah, anakku ini tidak memiliki apapun, berikanlah rezeki kepada anakku ini, ya Allah. Sambil dia makan suapan dari anaknya itu, dia sambil berdoa, ya Allah, berikanlah kekayaan kepada anakku. Akhirnya apa? Duit yang ada tinggal 2.000 dalam saku itu. Dalam saku tinggal 2.000. Setelah dia menyampaikan kepada ibundanya, wahai bunda, saya nak balik ke rumah istriku. Ibu jaga kesehatan, sehat, banyak-banyak makan, banyak ini. Doakan dalam perjalanan supaya Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan. Dalam perjalanan itu yang diandalkan cuma 2.000 rupiah. Sesampai di dalam perjalanan, lagi nunggu angkot, oplet lewat, datang pula nenek-nenek seumur ibunya, seumur ibundanya. Datang, katanya itu nak nyebrang, bukan nyebrang jalan. Nak nunggu oplet, nak pergi naik oplet, nak pergi nyebrang. Baik, dibantunya lah neneknya ini yang ingin nyebrang tadi. Ditunggulah dicarinya mobil supaya nenek ini bisa naik angkot supaya bisa menyeberang. Setelah mobil itu datang, dibantu sama anak ini karena dia melihat nenek ini seumur dengan ibundanya, siapapun dia selalu hargai dan hormati. Setelah nenek ini masuk mobil, duit yang 2.000 itulah yang diberikan kepada supir itu. Nanti saya kasih tahu nek di mana ibu akan turun. Nanti saya kasih tahu sama supir. Inilah duit 2.000 lah sebagai ongkosnya. 2.000 bukan besar waktu itu. Berangkatlah oplet itu. Karena dia tahu setiap siapapun yang bantunya itu ada sumur dengan nenek dan ibunya, dia akan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tak lama dia ini nenek ini sudah berangkat, dia masih tegak di pinggir jalan, dia mojok nyebrang sana, datang mobil pribadi berhenti di saat dia itu lagi tegak. Turunlah orang itu, dipanggilnya lah anak yang tegak ini, yang membantu nenek tadi itu. Dipanggil, apa kata yang punya mobil pribadi tadi itu? Saya ini nak, wahai apa? Saya ini ada rezeki. Saya akan memberikan kepada seseorang. Saya kira engkau yang paling tepat, aku akan berikan rezeki ini. Apa kata si pemuda tadi ini? Mungkin bapak salah orang, bukan saya maksudnya. Tidak, kata orang kaya yang baru datang tadi bawa mobil dari itu. Bukan, saya tidak salah orang. Ini ada rezeki, saya berikan kepada engkau, tolong diterima. Setelah diterima, dimasukkannya lah ke dalam sakunya dan tak ditengoknya. Setelah tak ditengoknya, tak jadi anaknya ini untuk nyebrang. Balik lagi dia ke rumah orang tuanya, ibunya tadi itu.
tiba di rumah orang tuanya itulah dia bercerita kepada ibundanya, dibukanya di dalam amplop itu rupanya orang kaya yang bawa mobil tadi sengaja untuk memberikan sedekah infaknya itu kasih duit kepadanya sebanyak 22 juta rupiah. Gara-gara apa? Dia berbakti kepada ibunya, berbakti kepada nenek yang minta tolong nyebrang tadi, dibalas oleh Allah 22.000 menjadi 22 juta. Waktu itu yang ada Allah berikan tadi melalui orang kaya tadi. Baru dia sadar bahwa setiap doa ibunya ini itu betul-betul dikabulkan oleh Allah. Karena sahabat itu pun bertanya, ya Rasulullah, kira-kira siapa yang paling kita cintai ya Rasulullah? Apa katanya jawab Muhammad? Ya Rasulullah, wahai para sahabat, yang pertama adalah Allah dan Rasul. Makanya Abu Bakar waktu perang Tabuk waktu itu ditanya Abu Bakar keluarkan semua harta bendanya itu untuk persiapan perang Tabuk. Rasulullah mengetahui Abu Bakar keluarkan semua harta bendanya, maka Rasulullah katakan, wahai Abu Bakar, jikalau semua harta bendanya bendamu ini engkau berikan untuk berjihad di jalan Allah, engkau akan berikan makanan kepada anak dan istrimu, itu pakai apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dan keluarga itu memiliki Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah katakan, siapa yang paling dicintai pertama? Allah dan Rasulnya. Lalu siapa lagi? Para sahabat katakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Itulah kekuatan daripada ibumu. Wawasainal insana biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Allah katakan, wahai manusia, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu. Kenapa? Ibumu lah yang mengandung kamu itu sampai lemah, letih yang sangat bertambah-tambah, menyertihmu hingga sampai 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Karena itu tempat kita kembali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Setelah kita menanamkan dan mendidik tauhid, kita memberikan berbakti kepada kedua orang tua, kita beri tanggung jawab kepada anak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Berikan tanggung jawab kepada anak. Nah, kamu mau merantau, ingat, tanggung jawab kamu adalah menuntut ilmu, banyak berdoa, berusaha, berikhtiar kepada Allah, selalu ingat muka orang tua, lihat muka orang dan wajah orang tua. Kalau kamu ingin menjadi belajar lebih cepat lagi, kalau kita nak belajar itu, tengok wajah orang tua, pasti kita sedih, baru semangat kita untuk belajar. Karena itu semua itu diberikan tanggung jawab kepada dia. Tanggung jawabmu ini batas ujian kuliah cuma ada sampai semester 9. Lewat daripada itu, saya selaku orang tua tidak akan pernah lagi membiayakan kamu untuk kuliah. Tapi kalau sudah sebelum 9 semester, berarti engkau telah betul-betul menjalankan perintah daripada orang tua tadi. Insya Allah dijaga terus tanggung jawab itu. Jangan sampai saya lewat kuliah ini lewat 10 semester, 11 semester, 12 semester, sampai 14 semester, sampai didegokan oleh akademik. Nah, itu tanggung jawab anak. Kalau bilang ketiga itu adalah merupakan suatu bimbingan orang tua sebagaimana Luqman itu mengingatkan kepada anak-anaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi